Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukurlah alhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Pak Ustaz Samsul Yakin, yang terhormat Pak Ustaz Hasan, rahimahumullah, serta jamaah Darul Akhir yang berbahagia, shaimin yang berbahagia juga. Mari acara ini kita mulai saja dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga berjalan dengan baik. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, karena Tes. Selanjutnya acara materi kita taklim yang nanti dipimpin oleh Pak Ustaz Samsul Yakin. Pada Pak Ustaz dipersilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ketua pengajian yang saya hormati, lalu host kita Ustaz Hasan Ali dan jamaah yang lain yang hadir dalam kegiatan pengajian melalui aplikasi Zoom. Kita buka taklim kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada faman tatawwa'a khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Paman maka barang siapa tatawwa'a khairan dengan kerelaan hati. Khairan melakukan kebaikan. Ka'an misalnya zada ia menambah fil fidyati dalam membayar fidyah. Apa yang ditambah baik itu kualitasnya maupun kuantitasnya. Ya, alal qadril wajibi dari ukuran yang diwajibkan. Awsoma ma'irajil fidyati atau dia juga berpuasa ya, yang dibarengi dengan mengeluarkan fidyah. Jadi kalau kita ulang dari awal bahwa ya ada orang yang harus membayar fidyah. Yang harus membayar fidyah adalah wa 'alal ladina yutiqunahu. Nah, ini orang-orang yang pertama adalah Syai'ul Haram. Di atas sudah kita baca orang yang tua renta. Yang kedua yang harus mengeluarkan fidyah tapi tidak harus membayar qada adalah orang yang sakit menaun atau kronis. Dua ini. Ya, bahkan ada 3. Ibu hamil dan ibu menyusui. Apabila dia khawatir mengenai keselamatan anaknya, dia tidak hanya harus membayar qada, tapi dia juga harus membayar fidyah. Nah, tentang kualitas dan kuantitas fidyah ini, kata Allah, paman tatawwa'a khairan, barang siapa yang dengan kerelaan hati melakukan kebaikan, ka'an zada fil fidyati alal qadril wajibi, seperti dia menambah ya membayar fidyah dari takaran, dari kadar, dari ukuran al-wajibi yang diwajibkan, itu bagus, khair, bagus. Bahkan ausoma, dia tetap puasa. Ya, apa namanya dia, orang ini tetap puasa. Ma'ihrajil fidyati yang dibarengi dengan membayar fidyah. Maksudnya soma ini maksudnya dia nanti pada waktunya dia membayar fidyah yang dibari dengan membayar qada. Itu bagus. Gitu. Bahwa maka ia atau tatawu itu, kesunahan itu
khairun lahu, lebih bagus baginya, bisawab, dalam hal pahalanya. Jadi ini yang yang menjadi perhatian kita. Jadi kalau ada orang membayar fidyah lebih dari takaran dan ukuran yang diwajibkan ini jadi amal sunnah. Tatawu itu sunnah. Jadi amal sunnah tersendiri yang baik bagi orang yang memberikan. Dalam hal apa baiknya? Bisawabi, dalam konteks mendapatkan pahala yang lebih banyak. Ya, wa antasumu, dan berpuasa itu ayyuhal murah khosuna. Ayyuhal murah khosuna, wahai orang-orang yang mendapatkan diskon, mendapatkan dispensasi, ya, lakum bagi kalian, ya, fil iftori, yang berbuka, minal marada wal musafirina, seperti orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan, walladina yaqdiruna ala saumi ma'al masyaqqati, dan orang-orang yang mampu berpuasa namun ya dibarengi dengan kepayahan, mereka itu kan boleh tidak berpuasa. Saya ulangi, orang yang sakit boleh tidak berpuasa, tapi dia harus membayar pada hari-hari yang lain. Yang kedua, musafir juga boleh dia tidak berpuasa, tapi harus membayar ya qada pada hari yang lain. Walladzina yaqdiruna 'ala shaumi ma'al masyaqqati, juga boleh dia tidak berpuasa dengan cara membayar fidyah. Namun ketiga kelompok yang dapat dispensasi ini, murakhos ini, ya, itu sebenarnya bagi ketiga kelompok ini atau ketiga golongan ini, kata Allah, wa antasumu, kalau mereka berpuasa, khairun lakum, itu lebih bagus. Gitu, in kuntum ta'lamuna, kalau mereka mengetahui ma fisaumi, ya, apa yang ada ya dalam puasa, minal fadilati, seperti fadilah puasa, wa minal ma'ani, ya, makna puasa, al-muwarrisati, al-muwarrisati, yang mewariskan littaqwa, atau yang membawa kepada takwa. Ya, wa bara'ati zimmati, dan terbebasnya azimah, tanggungan atau beban. Ya. Itu. Jadi bagi ketiga kelompok ini, orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan, dan orang-orang tua renta, sebenarnya kata Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu lebih baik buat kalian jika kalian mengetahui bahwa di dalam puasa itu banyak fadilah. Bisa jadi ya orang yang sakit lalu kemudian karena dapat fadilah puasa malah sembuh. Orang yang dalam musafir, ya, justru dengan berpuasa dia bisa ya menemukan makna puasa yang bisa membawa dia kepada lebih takwa. Gitu. Dan kepada orang-orang yang berat melaksanakan puasa yang disertai dengan kepayahan, kalau dia tetap puasa, dia nggak punya tanggungan, terbebas dia dari tanggungan. Itu. Maka itu kata Syekh Nawawi, fa innal ibadata kullama kanat asyaqqa kanat aksara sawaban. Ini tolong digaris bawahi ini. Apa kata Syekh Nawawi? Fa inna al ibadata, sesungguhnya ibadah, kullama kanat asyaqqa, setiap kali dilaksanakan asyaqqa lebih berat, kana aksara sawaban, maka pahalanya ya lebih banyak. Jadi ibadah itu makin ya asyaqqa, makin berat, ya dilaksanakan, dia ini aksara sawaban, makin besar pahalanya. Ini jadi moto kita bersama-sama ini.
Ya, asal kita ingat aja. Ya, fa innal ibadata kullama kanat asyaqqa kanat aksara sawaban. Ya, mari ya kita berupaya sungguh-sungguh, kalaupun berat ibadah kita, kita ingat pahalanya makin berat, makin banyak. Amin ya robbal alamin. Baik, sampai sini saya simpulkan dulu. Saya dalam kesempatan ini ingin membedakan 3 hal. Pertama, ya ada yang disebut dengan kodok puasa. Kodok puasa ini diberikan kepada orang yang sakit dan dalam perjalanan. Kemudian ada lagi yang namanya membayar fidyah, diberikan kepada 3 kelompok. 1, fidyah itu diberikan atau boleh dibayarkan ya oleh orang yang ya tidak mampu lagi berpuasa karena sudah tua atau sakit menaun. Ya, kemudian yang ketiga adalah buat ibu hamil dan menyusui. Apabila dia khawatir akan kesehatan anak yang dikandungnya atau anak yang disusuinya, maka dia selain membayar fidyah, membayar qada, ibu ini juga harus membayar fidyah. Jadi ada 3 yang mesti membayar. Ada 3 yang mesti membayar qada. 1, sakit. 2, perjalanan. 3, ibu yang lagi hamil dan menyusui kalau dia khawatir ya tentang keselamatan dirinya. Lalu ada 3 juga yang harus membayar fidyah. 1, ya dia adalah orang yang tua renta. Yang kedua, orang yang sakit menaun, ya yang kronis yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Kelompok ketiga adalah ibu menyusui dan ibu hamil yang khawatir akan keselamatan anaknya. Dia juga harus membayar, selain tadi qada, dia juga harus membayar yang disebut dengan fidyah. Ini ya, jadi agak kelihatan perbedaan antara fidyah dengan qada. Ada satu lagi sebenarnya, kafarat. Kafarat ini bukan karena tua, bukan karena sakit, bukan karena menyusui, bukan karena hamil, bukan juga karena sakit kronis, perjalanan juga bukan. Tapi kafarat puasa ini atau denda hukuman puasa ini adalah bagi orang yang sengaja di siang hari misalnya berhubungan seksual kepada istrinya. Nah, ini bukan qada, bukan fidyah, tapi ini kafarat. Pertama-tama dia mesti puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang kedua, dia mesti pilihannya adalah membebaskan budak. Budak tidak ada sekarang. Lalu kemudian yang ketiga adalah dia harus memberi makan 60 orang miskin dalam 1 kali. Ya, dia berbuat atau melanggar hukum dari puasa Ramadan ini. Ya, cuma memang orang kaya nggak boleh memberi makan orang miskin ini karena mudah gitu. Nah, orang kaya nih 2 bulan berturut-turut nih. Kalau melanggar bersetubuh pada bulan Ramadan di siang hari. Ini rangkuman saja ya dari dari yang saya sampaikan. Jadi ada 3 yang mesti membayar qada, ada 3 yang mesti membayar fidyah, dan berbeda halnya dengan kafarat. Kafarat harus dibayar dengan 3 pilihan, diantaranya adalah puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian membebaskan budak, dan memberi makan 60 orang miskin. Nah, ada perbedaan antara fakir dengan miskin. Ya, fakir itu kata Al-Imam At-Tabari dalam kitab Tafsir At-Tabari disebutkan fakir adalah orang yang punya kebutuhan. Ya, punya hajat. Tentunya hajat makan minum ya. Tapi dia diam aja nggak minta-minta. Sementara orang miskin adalah orang yang punya hajat tapi dia meminta-minta nih. Jadi kalau orang miskin kemungkinan ada yang bagi. Mengapa? Sebab dia
minta. Sementara orang fakir kemungkinan nggak ada yang bagi. Sebab apa? Dia nggak pernah minta. Nah, ini dia bedanya antara orang miskin dengan fakir. Sementara ada juga yang mengatakan fakir adalah orang yang tidak punya pekerjaan, karena itu dia tidak bisa memenuhi kehidupannya, kebutuhannya. Sementara orang miskin adalah orang yang punya pekerjaan tapi hanya ya 50% saja misalnya dia bisa memenuhi kebutuhannya. Ini ringkasan ya pelajaran kita karena Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran ini udah masuk ke ayat yang ke-185 atau ayat selanjutnya. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Silakan, mungkin mau ditanyakan dulu. Halo? Ya, silakan ada yang mau tanya. Jamaah silakan kalau mau ada yang bertanya. Ya, jelas ya? Baik, jelas Kiai. Ya, jelas. Berarti kalau gitu kita masuk ke ayat berikutnya, Al-Baqarah 185. Ini. Ya, Syahrul Ramadana alladzi unzila fihil Qur'anu. Ya, hari-hari tertentu tadi yang disebut itu ayam ma'dudat itu adalah Syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an adalah bulan yang ya, diturunkan Al-Qur'an di dalamnya. Ya, jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an. Nih, nanti kita lihat nih, ada yang membuat kita bingung ya, tapi nanti kita akan bahas. Apa sih maksud ayat ini? Kata Syekh Nawawi, artinya inna Jibrila, bahwasanya Jibril nazala bil Qur'ani, membawa turun Al-Qur'an, jumlatan wahidatan, ya, jumlatan wahidatan, seluruhnya. Ya, fi Lailatul Qadri, pada malam Qadar. Wa kanat lailatu arba'in wa isrina, dan itu terjadi pada tanggal 24 min Ramadana, Ramadan. Jadi ketika Jibril membawa turun Al-Qur'an secara keseluruhan, yang disebut ya malam itu malam Qadar. Ya, kalau kita baca ayat inna anzalnahu fi lailatul qadri, inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an ya pada malam kemuliaan. Surah Al-Qadar ayat yang pertama. Dan itu terjadi wa kanat lailatu arba'in wa isrina, terjadi pada tanggal 24 min Ramadana, Ramadan. Nah, inilah yang kemudian kata Syekh Nawawi, Quran yang diturunkan ya secara keseluruhan jumlatan wahidatan pada malam Qadar pada tanggal 24 Ramadan itu minal lauhil mahfuzi ila sama'id dunya. Dari lauh mahfuz, dari langit sana, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Nanti kita tahu langit dunia ini dinamakan Baitul Izzah. Ya. Jadi itu. Jadi yang diturunkan itu bukan Al-Qur'an yang sekarang kita pegang. Yang diturunkan pada malam Qadar itu ya. Tepatnya pada tanggal 24 Ramadan itu bukan Quran yang sekarang kita pegang. Ya. Itu, tapi ya, begini maksud saya. Bukan Quran yang diturunkan kepada Nabi oleh malaikat yang pada malam Qadar itu, yang diturunkan secara sekaligus itu. Ini misalnya kita baca juga dalam surah Ad-Duhan ya disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, surah Ad-Duhan ayat 3. Sama, sungguhnya kami menurunkan Al-Quran yang diturunkan secara keseluruhan
Itu pada malam keberkahan. Nah, ini turunnya dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Belum sampai ke Nabi nih yang ini nih. Lalu fa'amlahu Jibrilu ala sapari pakatabuhu fi suhupin. Kemudian apa? Malaikat Jibril mendiktekan Al-Quran ala sapari kepada malaikat pencatat. Waktu kita ngaji Qatrul Gais, kita udah tahu nih macam-macam penyakit, macam-macam malaikat. Di antaranya adalah malaikat sapar. Apa malaikat sapar? Malaikat yang tukang nyatet. Pakatabuhu. Lalu malaikat mencatat Quran. Fi suhupin, dalam satu lembaran-lembaran. Wakanat, dan ada tilkas suhupi, lembaran-lembaran itu pimahalin dari satu tempat. Ya, disimpan di satu tempat, mintil kalsamai, ya, di langit tersebut. Ya, di langit dunia tersebut. Yusamma, yang dinamakan Baitul Izzati. Baitul Izzah. Tuh. Jadi ketika Allah berfirman inna anzalnahu fi lailatul qadr atau inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, ini adalah turunnya Quran yang dibawa oleh Jibril dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah yang terjadi pada bulan Ramadan. Namun ini terjadi pada tanggal 24 Ramadan. Lalu bagaimana kemudian ketika kita memperingati nuzulul Quran kok pada tanggal 17 Ramadan? Nanti kita akan bahas mengenai hal ini. Simpen aja dulu. Ya. Summa kemudian najala Jibrilu bil Qur'ani. Lalu Jibril menurunkan Al-Qur'an ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nujuman. Lalu Jibril menurunkan, ya, membawa Quran turun, ya, menyampaikan Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nujuman secara berangsur-angsur. Ya, secara tadrijian. Secara, ya, sedikit-sedikit bi salasin wa isrina sanatan. Selama 23 tahun. Kalau tepatnya sih ada yang bilang ya 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. Tapi digenapkan fi salasin wa isrina sanatan. Selama 23 tahun. Muddatan nubuwati. Ya. Sejak masa kenabian, sejak masa Nabi diangkat sebagai rasul, sebagai nabi. Nah, itu. Dan inilah yang disebut dengan 17 Ramadan. Gitu. Mohon maaf, Kiai. Waktu kita tinggal 1 menit 30 detik. Jadi gimana? Kita terus sedikit lagi ya? Ya, silakan. Bihasabil hajati, sesuai dengan kebutuhan. Yauman biyaumin, sehari demi sehari. Ayatan wa ayataini wa salasan, 1 ayat, 2 ayat, atau 3 ayat. Wa suratan, bahkan 1 surah. Nah, ini dia. Nah, ini turun dari Jibril ke Rasulullah. Ini terjadi pada bulan Ramadan. Nah, dan inilah yang katanya terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Jadi ketika Quran diturunkan pada bulan Ramadan, sebenarnya tidak ada kontradiksi. Baik diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, maupun diturunkan, ya, dari langit dunia oleh Jibril kepada Rasulullah. Seayat-seayat, 2 ayat, 3 ayat, atau 1 surah. Ini tidak ada kontradiksi di sini. Oke, less than 1 minute kelihatannya ya, Ustaz ya. Ya, mungkin baik. Sementara kita break dulu. Baik. Terima kasih. Ya, silakan. Kita tutup dulu karena waktu kita sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim Wa'fu anna ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa qira'atana wa jami'il ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Pak Ketua ditutup. Ya. Sebelum ditutup, bagaimana kalau berikutnya nanti jam 16 gimana Pak Ustaz Hasan? Siap, enggak masalah. Siap insya Allah. Masalah ya? Insya Allah. Oh, ya. Mudah-mudahan bisa. Kita juga jadi waktunya lebih maju gitu? Iya, lebih maju. Kalau jamaah sepakat silakan saja. Ya, Ya, mungkin boleh. sementara itu dulu ya. Terima kasih semuanya atas acara ini. Mari kita sempurnakan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.